Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Pentingnya Berpikir Positif yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sukri. Mari mendengar Hidayatuna. Setiap waktu kita tidak terlepas dari aktivitas berpikir, baik positif maupun negatif. Misalnya selalu berpikir dalam menjalani kehidupan ini. Namun, berpikir memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan yang kita jalani. Sebab, apa yang kita pikirkan akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu berpikir negatif, maka output yang dihasilkan kemungkinan besarnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, jika kita membiasakan diri untuk selalu berpikir positif, maka peluang hasilnya juga positif. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berpikir positif dengan berpikir negatif. Berpikir positif mampu mengarahkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang positif. Bahkan berpikir positif mampu menumbuhkan sikap optimis seseorang dan menuntunnya untuk bertindak, bukan hanya bersifat angan-angan. Ibnul Qayyim menilai jika berpikir positif hanya bersifat angan-angan tanpa tindakan, berarti itu bukanlah termasuk berpikir positif. Contohnya, apabila seseorang memiliki sebidang tanah dan ia berharap agar tanah itu bisa menghasilkan sesuatu, namun ia tidak menanam apa-apa dalam tanahnya tersebut. Ia hanya berpikir positif atau berbaik sangka kepada Allah tanpa berusaha dengan semestinya. Bagaimana bisa ia tidak menanam apapun tapi berharap untuk memetik hasil? Artinya, dalam berpikir positif harus diimbangi dengan berpikir realistis. Dalam Islam, berpikir positif biasa disebut dengan husnuzon atau berbaik sangka. Islam juga sangat menekankan supaya seseorang memiliki sifat husnuzon, sebab husnuzon sangat memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia. Husnuzon atau berpikir positif mampu mengubah sesuatu keburukan menjadi kebaikan. Hal itu bisa dibuktikan dari kisah teladan Rasulullah SAW ketika seluruh kafilah-kafilah Arab berkumpul di Mekah pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam kepada semua kafilah itu. Namun yang terjadi adalah malah mereka mencaci dan menyakiti Rasulullah, bahkan melumuri wajah beliau dengan pasir. Tidak lama kemudian, malaikat datang ke hadapan Rasulullah kemudian berkata, "Wahai Muhammad, sudah sepantasnya jika kamu berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka seperti Nuh atas kaumnya." Selanjutnya, Rasulullah mengangkat tangan seraya berdoa. Namun doa yang beliau ucapkan bukanlah doa kutukan, melainkan doa untuk memohonkan maaf dan harapan baik dari mereka yang telah menyakiti. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya Allah, tolonglah aku agar mereka bisa menyambut ajakan untuk taat kepadamu. Dari situ kita bisa melihat bahwa Rasulullah selalu berbaik sangka, meskipun dalam keadaan sedang tersakiti. Lantas, apa yang terjadi? Orang-orang yang awalnya menyakiti beliau berangsur-angsur memeluk Islam, bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga dijelaskan perihal anjuran membalas sebuah kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 34 yang artinya, "Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan merasa seperti teman yang setia." Dari ayat tersebut dapat kita petik hikmah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman untuk selalu bersikap sabar dan ketika marah, menjadi orang pemaaf meskipun disakiti, selalu mengupayakan diri untuk bisa berpikir positif dalam setiap keadaan. Dengan berpikir positif, setidaknya kita menjadikan hidup kita akan lebih tenang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.